Kecuali Jepang, saudara-saudara. 3 dari 4 pelatih yang akan dihadapi Indonesia di pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia, Dragan Talajic dari Bahrain, Tony Popovic dari Australia, dan Branko Ivankovic dari Cina, itu mereka semua sama-sama was-was, cemas, mewaspadai keberadaan Patrick Kluivert di tim nasional Indonesia, saudara-saudara. Mereka was-was. Kenapa? Karena pelatih Belanda datang untuk menangani orang-orang Belanda. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita perguncingkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara sungai, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, tim nasional Indonesia ini nanti ketika menghadapi 4 pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret dan melawan Cina dan Jepang di bulan Juni ini, punya apa yang disebut sebagai element of surprise. Nah, apa ya? Kejutan lah. Punya faktor yang bisa mengejutkan tim-tim pesaing mereka. Kecuali Jepang lah, tentu saja. Jepang mah nggak peduli siapapun lawannya. Indonesia, Brasil, Argentina, Spanyol, Jerman, semua mereka libas, mereka nggak peduli. Nah, tetapi bagi 3 tim lain, Australia yang dilatih oleh Tony Popovic, kemudian Bahrain yang dilatih oleh Dragan Talajic, dan Cina yang dilatih oleh Branko Ivankovic. Indonesia ini punya elemen of surprise, kejutan, punya potensi untuk mengejutkan sangat besar dengan keberadaan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia menggantikan Sintayong. Ini mereka benar-benar mewaspadai itu. Patrick Kluivert datang dibantu oleh Alex Pastoor, kemudian Danny Lanzat, kemudian ada Quentin Djakoba. Ini akan menjadi sebuah tim kepelatihan yang membuat lawan-lawan Indonesia itu penasaran saudara-saudara, penasaran tanda tanya. Kenapa? Karena ini baru kan, mereka semua baru, dan baru ini walaupun ini waktunya 2 bulan tapi ini akan menjadi elemen of surprise yang mengejutkan mereka. Ini baru, jadi mereka belum tahu cara Indonesia ke depan ini mainnya akan seperti apa. Mereka kan sudah tahu, kalau zamannya Sintayong mereka sudah tahu ya, 3-4-3, 3-5-2, 3-6-1, kemudian ya sedikit kadang 4-4-2, kayak begitulah variasinya. Itu mereka sudah tahu cara mainnya, juga agak sedikit defensif, kemudian menunggu bola, kemudian melancarkan serangan balik, kemudian ya kayak begitu mereka sudah tahu. Tetapi Patrick Kluivert ini mereka kan baru dan mereka tentu saja tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert, taktik apa yang akan dirancang Pak Alex Pastoor, sistem seperti apa yang akan digunakan Danny Lanzat dan teman-temannya, itu mereka nggak tahu. Jadi itu yang saya pahami, saya tangkap dari sejumlah pemberitaan di media-media di Australia, di Bahrain, di Cina, yang memang benar-benar ini serius. Mereka memikirkan keberadaan Patrick Kluivert ini dengan amat sangat serius.
kekhawatiran mereka, ya ini kekhawatirannya bermacam-macam, tetapi dari itu bisa saya rangkum bahwa satu benang merah yang kekhawatiran yang cukup umum dihadapi mereka adalah Patrick Kluivert ini kan berasal dari Belanda. Kemudian pemain-pemain Indonesia, mayoritas pemain tim nasional Indonesia, starting line up-nya, pemain utamanya itu juga berasal dari Belanda. Dan itu ada beberapa pemain yang memang levelnya sudah Liga Eropa, Liga Konferensi Eropa, pernah main di Liga Champions. Nah, itu yang membuat mereka khawatir. Mereka takut ini pemain-pemain ini bisa tampil jauh lebih maksimal, jauh lebih menggigit di eranya Patrick Kluivert dibandingkan di eranya Sintayong. Bukan berarti Sintayong nggak bagus ya. Sintayong tetap bagus. Tetapi itu yang mereka khawatirkan. Pemain-pemain Indonesia yang ada di Belanda sana yang main di Eropa sana, di Eredivisie Tom Hai, kemudian Eliano Reinders, kemudian Kelvin Verdonk, kemudian siapa lagi ya? Mads Hilger. Kemudian yang di Denmark seperti si Kevin Dick, kemudian Ragnar Uratmangun di Belgia, Sandy Walsh di Belgia, Sean Patinama di Belgia, itu mereka khawatirkan akan menjadi pemain yang jauh lebih bagus, jauh lebih matang, jauh lebih menakutkan secara tim ya, secara kolektivitas tim, bukan secara individu. Kalau secara individu memang pemain-pemain ini sejak lama juga sudah diakui sebagai pemain yang bagus, tetapi secara kolektif, secara tim, sebagai sebuah tim ini, itu ya yang mereka cemaskan dengan keberadaan Patrick Kluivert. Apalagi di situ ada Alex Pastoor yang dikenal di Belanda sebagai seorang pelatih yang ahli strategi, yang pintar, cerdik, yang mampu mengubah tim mediocre menjadi tim yang bagus, punya penampilan yang cukup taktik, strategi yang variasi. Dan ini pelatih yang membuat Tom Hai menjalani debut waktu di AZ Alkmaar. Masih muda, 18 atau 19 tahun itu. Itu yang mereka cemaskan dari keberadaan pelatih Belanda dengan pemain-pemain Belanda itu. Tiga pelatih ini, Toni Popovic, Branko Ivankovic, Dragan Talacik ini juga terlihat kesulitan untuk melakukan analisis terhadap gaya permainan Indonesia ke depan. Nah, inilah yang disebut sebagai elemen of surprise. Kadang begini, saudara, dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah perang itu elemen of surprise-nya itu punya harga yang jauh lebih mahal daripada kekuatan senjata, daripada amunisi, daripada logistik, daripada sumber daya manusia. Karena elemen of surprise ini orang nggak tahu, lawan nggak tahu kapan dia akan diserang, bagaimana cara menyerangnya itu nggak tahu. Jadi itulah yang mereka khawatirkan. Dan elemen or surprise itu termasuk salah satunya adalah nanti mainnya kayak apa gitu loh, sudah cara bermainnya itu akan seperti apa, formasinya seperti apa. Walaupun mereka, saya yakin kayak Toni Popovic yang dari Australia yang juga mantan pemain, kemudian Branko Ivankovic, kemudian Dragan Talacik yang orang-orang Eropa itu semua, itu mereka juga pasti sudah tahu. Mereka menduga-duga kemungkinan Indonesia di eranya Patrick Kluivert tidak akan beda jauh dengan cara bermain Belanda secara tradisional, 4-3-3 kah, 4-2-3-1, kayak begitu. Tetapi kan secara konkretnya itu kan mereka kebingungan. Kalau di eranya Sintayong mereka sudah bisa tahu lah, mereka sudah pernah bertemu, kemudian rekaman-rekaman pertandingan sudah mereka lihat, dari evaluasi dari hasil pertandingan sebelumnya mereka juga sudah bisa tahu, caranya Sintayong, caranya Indonesia di eranya Sintayong itu mainnya begini, sistemnya begini, pemain yang diandalkan ini, caranya begini. Itu mereka sudah tahu. Tetapi yang ini Patrick Kluivert ini kan mereka belum tahu bersama Indonesia, belum tahu bersama dengan pemain-pemain ini. Pemain-pemain ini, karena ini bahaya sekali bagi mereka, saudara-saudara, karena mereka sama sekali buta. Ini jujur aja, fair kita mengatakan mereka buta. Dan ini bukan omongan saya, ini dari sejumlah apa yang saya lihat, saya amati, saya baca dari beberapa media yang ada di Bahrain, ada di Australia, ada di Cina.
saudara-saudara, untuk mengatasi kebutaan, bukan buta ya, ketidaktahuan mereka terhadap cara nanti Indonesia bermain di era Patrick Kluivert. Para pelatih ini seperti misalnya Toni Popovic itu dia mengakui sendiri, Branko Ivankovic itu juga mengakui sendiri. Mereka sampai mengumpulkan rekaman-rekaman pertandingan tim nasional Curaçao, rekaman pertandingan klub yang pernah dilatih Patrick Kluivert itu di Turki, siapa? Adana Demirspor. Nah, itu mereka kumpulkan hanya untuk melihat, khususnya Toni Popovic ini ya, karena yang paling dekat itu ya debutnya ya Toni Popovic itu nanti akan dihadapi Patrick Kluivert. Jadi itu benar-benar mereka memperhatikan, oh cara mainnya itu seperti apa. Termasuk juga tim-tim yang pernah ditangani oleh Alex Pastoor. Itu mereka pelajari rekaman pertandingannya, mereka kumpulkan. Mereka lihat, mereka pelajari sistemnya itu seperti apa. Karena setiap pelatih itu pasti punya sistem. Walaupun pemainnya itu beda-beda, dia punya sistem. Kemudian nanti sistem itu akan dilengkapi dengan talenta yang dimiliki oleh setiap pemain itu sebagai sebuah tim ya, sebagai sebuah tim, bukan sebagai sebuah individu. Nah, individu-individu yang bagus digabungkan menjadi sebuah tim akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Itu yang mereka lakukan. Mereka mengumpulkan banyak rekaman, baik yang khususnya rekaman-rekaman lama ya, karena nggak ada yang rekaman baru kan. Rekaman lama mereka pelajari, mereka perhatikan sistem, dan ya itu bagian dari usaha mereka, usaha lawan-lawan Indonesia itu nanti untuk melihat, untuk menduga-duga, menebak-nebak, walaupun tidak 100% akan tepat ya, tetapi setidaknya mereka ada usaha untuk melihat, untuk mencoba mengintip bagaimana, memprediksi, memperkirakan, kemudian dilakukan analisis menggunakan artificial intelligence, menggunakan software khusus untuk melihat kira-kira Indonesia itu akan main seperti apa. Itu usaha yang memang harus dilakukan, karena ini ada Indonesia punya elemen of surprise yang bisa saja akan membuat mereka itu menderita, saudara-saudara. Pelatih-pelatih itu, saudara-saudara, kecuali Jepang ya, ini sekali lagi kecuali Jepang ya, kecuali Hajime Moriyasu, bagi pelatih-pelatih itu Toni Popovic, Dragan Talacin, Branko Ivankovic, pemecatan Sintayong iya memang mengejutkan, tapi itu di satu sisi. Di sisi lain mereka juga semakin terkejut juga dengan keberadaan Patrick Kluivert. Nah, walaupun statistik Patrick Kluivert tidak terlalu bagus dengan Curaçao maupun dengan Adana Demirspor, tetapi mereka cukup surprise, cukup terkejut dengan Indonesia nanti akan seperti apa. Itu yang benar-benar mereka seriusi. Mereka seriusi karena ini pertandingan ini nanti bagi Cina, bagi Bahrain, bagi Australia itu amat sangat penting sekali, saudara-saudara. Mereka tentu saja butuh kemenangan, karena kalau kita lihat ya, ini kecuali Jepang ya, udah 16 poin itu mutlak, dan saya rasa Jepang ini tinggal sebentar lagi untuk lolos ke Piala Dunia, saudara-saudara. Peluang dia tinggal lolos ke tim yang lain itu masih punya peluang yang sama. Australia di posisi kedua dengan 7 poin. Kemudian Indonesia sampai Cina dari posisi ketiga sampai ke posisi ke-6 itu semuanya punya 6 poin. Hanya hitung-hitungan selisih golnya saja yang berbeda. Kemudian mereka nanti masih akan saling bertemu. Indonesia ketemu Australia di Sydney, Indonesia ketemu Bahrain di mana itu, di Jakarta, Indonesia masih ketemu Cina. Jadi ini memang persaingannya amat sangat ketat, sehingga peluang apapun, peluang sekecil apapun, kemungkinan seperti apapun, benar-benar mereka manfaatkan dengan serius. Dan kepergantian pelatih dari Sintayong ke ke Patrick Kluivert ini merupakan satu upaya untuk itu, untuk membuat lawan-lawan Indonesia terkejut, untuk membuat musuh-musuh Indonesia berpikir ulang tentang sistem cara bermain Indonesia, cara bermain tim nasional Indonesia nanti pada pertandingan-pertandingan itu. Dan itu memang bagus, setidaknya bagus untuk saat ini, saudara-saudara. Saya harap kita beri dulu kesempatan, saudara-saudara. Kita beri dulu kesempatan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, kemudian Denny Lanzat, Quentin Jacoba, terus siapa lagi lah itu pelatihnya nanti, termasuk lokal yang kemungkinan ada 2 pelatih lokal dari 10 yang sekarang sedang diinventarisir oleh PSSI. Kita kasih kesempatan mereka membuktikan diri, membuktikan kemampuan mereka itu akan seperti apa. Kita tunggu saja seperti apa, karena nggak fair juga kalau belum apa-apa kita sudah menghukum, menghakimi. Memang yang mengkritik boleh, tetapi ya
kita lihat sajalah, makanya dan nggak usah terlalu banyak menyesali pemecatan Sintayong. Sintayong anggap saja sudah menjadi masa lalu. Toh Sintayong sendiri juga nggak sedih, nggak nangis, dia malah ikut syuting iklan atau apa ya itu. Dia santai-santai aja, kita aja yang terlalu reseh, terlalu lebay untuk menangisi segala. Jadi kita kasih kesempatan, nah, kita kasih, mana tahu benar-benar elemen of surprise-nya itu benar-benar ada. Itu yang penting. Karena di sepak bola itu terkadang elemen of surprise, bukan hanya sepak bola ya, di semua hal lah, termasuk di perang, khususnya pertempuran itu, di militer pun itu elemen of surprise, kejutan itu, faktor kejutan itu, serangan yang mengejutkan itu terkadang jauh lebih efektif. Dan mana tahu ini benar-benar keberadaan Patrick Kluivert dan cara Indonesia bermain nanti yang masih misterius di eranya Patrick Kluivert ini benar-benar membuat lawan itu terkejut gitu loh saudara-saudara. Dan itu sudah terbukti pelatih-pelatih lawan juga benar-benar serius sekali. Mereka serius, saya nggak bohong saudara-saudara, nggak ada hoax di sini, itu nggak ada hoax. Komentator gadungan nggak pernah bikin hoax, nggak. Ini fakta semua, dan itu mereka melakukan itu, mereka mencermati itu dengan serius, mereka melihat itu dengan serius, karena ya memang secara logika ya pemain-pemain Belanda itu yang memang harus dilatih oleh orang-orang Belanda supaya dia klik, chemistry-nya dapat, supaya frekuensinya itu dapat satu frekuensi saudara-saudara. Ya kita lihat saja nantilah, kita lihat. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudaraku. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua. Sudah kita bicarakan. Tadi kita membahas tentang calon-calon lawan tim nasional Indonesia. 3 dari 4 pelatih yang akan dihadapi tim nasional Indonesia pada pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Tiga pelatih ini saudara-saudara, Dragan Talajik dari Bahrain, Tony Popovic dari Australia, dan Branko Ivankovic dari Cina, kecuali Moriyasu atau siapa ya, Hajime Moriyasu itu yang dari Jepang. Itu semuanya mencemaskan, mengkhawatirkan, mewaspadai keberadaan Patrick Kluivert di tim nasional Indonesia. Alasannya sederhana karena Patrick Kluivert berasal dari Belanda dan mayoritas pemain Indonesia adalah keturunan Belanda. Mayoritas pemain utamanya ya, starting line up-nya mayoritas berasal dari Belanda, dan inilah yang membuat mereka khawatir. Walaupun waktunya hanya 2 bulan, tetapi dengan keberadaan orang-orang Belanda, dengan backroom staff-nya Patrick Kluivert yang cukup keren, Alex Pastoor, Danny Lanzat, kemudian Quentin Jacoba, kemudian ya siapa lagi nanti akan datang menyusul, itu mereka menganggap ini Indonesia benar-benar lebih serius dari ketika eranya Sintayong, dan Indonesia punya potensi besar untuk membuat mereka terkejut, untuk mengalahkan mereka. Jadi mereka benar-benar mewaspadainya dengan serius. Mereka benar-benar jadi begini, bukan hanya rekaman pertandingan Indonesia yang mereka kumpulkan, tetapi juga rekaman kepelatihannya Patrick Kluivert, rekaman cara bermainnya Alex Pastoor dengan timnya, Danny Lanza, itu semua dikumpulkan untuk melihat bagaimana Patrick Kluivert ini akan bermain nanti. Apakah 3-4-3 seperti eranya Sintayong 3-5-2 atau 4-2-3-1 atau 4-3-3. Itu membuat mereka penasaran, dan menurut saya itu baik, itu bagus supaya Indonesia punya efek elemen of surprise. Kalau dalam perang itu ada yang namanya elemen of surprise. Itu yang mahal harganya, yang kadang jauh lebih penting daripada kekuatan persenjataan maupun sumber daya manusia maupun logistik. Elemen of surprise-nya ini yang berat, yang karena ini sekarang dimiliki oleh Indonesia, dan 3 pelatih itu benar-benar mewaspadai. Kalau Jepang mah nggak usah dipikir, karena mereka siapapun lawannya mereka libas. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita kali ini ya saudara-saudaraku. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran.
Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Nah, itu yang paling penting, jangan nyampah. Maksudnya, janganlah kau bikin komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan orang, maupun negara lain, maupun tim nasional negara lain. Santai aja, santai, ini hanya bola, nggak usah berkelahi. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada juga di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.